Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi penonton setia channel YouTube kami di sini. Senang sekali saya Ida Fahri kembali bersama dengan Anda. Dan hari ini kita ketemu lagi untuk program Rute Lama, Ruang Temu Legislator Makassar. Tentu banyak obrolan yang menarik yang bisa Anda simak di channel kami yang menghadirkan tentu saja rekan-rekan legislator DPRD Kota Makassar. Salah satunya menjadi narasumber saya saat ini, saya langsung menyapa beliau, ada Pak Mesak Raymond Rantai Padang SH. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Baik. Baik, ya. Di tengah kesibukan hari ini, reses Pak ya? Iya, Saya betul. masih bisa sempat hadir memenuhi undangan podcast kita untuk hari ini. Dan tema kita Pak, ini kita seputar tentu saja Komisi C, bidang Iya. pembangunan. Ya, dan kita mungkin agak spesial sedikit meskipun nanti akan banyak kita bisa perbincangkan Oke. berkaitan dengan fungsi resapan air. Jadi kawasan-kawasan yang menjadi fungsi resapan air untuk wilayah Makassar. Saya mengawali dulu nih, kalau tidak salah Bapak sudah 3 periode Pak ya? Iya, 3 periode. 3 periode. 3 periode, ya. Puji Tuhan. Banyak suka duka Pak, boleh sedikit diceritakan gimana pergantian pimpinan ini selama 3 periode apa gimana Pak? Iya, kalau terkait dengan pimpinan saya kira semua sama karena Iya. kita di DPRD Kota Makassar ini kita kolektif kolegial dan kalau ditanyakan kesan-kesannya selama 3 periode saya kira ya suka duka silih Iya, berganti. suka duka, betul. Ya namanya kita wakil rakyat harus siap direcokin oleh warga. Iya. Ya, siap untuk mendengarkan keluhan warga dan juga masukan-masukan dari warga. Oke. Iya. Posko Rumah Aspirasi masih jalan Pak? Masih. Oh iya, Iya. saya sampaikan ya. Benar, ya. Iya. Jadi posko saya itu selalu dari semenjak saya periode pertama itu Iya. selalu terbuka. Itu memang ada posko tersendiri, posko saat pileg sampai sekarang itu tetap ada. Jadi masyarakat yang ingin datang mau menemuin saya itu ada tempatnya gitu. Apa yang paling banyak Pak disampaikan oleh masyarakat? Iya, macam-macam tapi memang soal jalan lingkungan, soal drainase, juga soal BPJS kesehatan, pendidikan, ya itu semua yang lah. banyak Pak ya, dan memang rata-rata ya seperti itu yang disampaikan oleh konstituen. Iya. Saya juga punya pertanyaan ini Pak Mesak, Iya. 3 periode tapi masih tetap di wilayah Makassar Pak, DPRD Kota Makassar. Apakah karena memang ada sesuatu yang belum tercapai, mungkin aspirasi dari konstituen yang masih belum terwujud sehingga betah di Makassar, tidak naik kelas? Iya. Terima kasih. Saya selalu sampaikan bahwa ke provinsi itu bukan persoalan naik kelas atau turun kelas, gitu. Jadi kita hanya berpindah, melebarkan ruang wilayah pengabdian kalau kita naik ke provinsi. Tetapi yang paling penting bagi saya, dimanapun itu, yang penting kita dapat bermanfaat bagi banyak orang, bagi masyarakat. Saya kira itu hal yang paling hakiki, penting, paling penting. Saya melihat juga bagaimana aktivitas Bapak begitu rajin berkunjung ke konstituen, merawat bagaimana yang namanya persaudaraan begitu Pak ya. Oke Pak Mesak, kita berbicara tentang bagaimana kondisi kota kita ini di Makassar. Dengan kondisi Makassar yang dikaitkan juga dengan kondisi cuaca belakangan ini Pak. Ini kan juga kondisi tidak baik-baik saja begitu Pak ya belakangan ini, dan kita melihat kadangkala juga pada musim-musim tertentu banjir yang terlihat. Nah ini tentu saja ada peranan wilayah resapan air di sini yang terlihat bahwa mungkin karena maraknya industri, maraknya pembangunan sehingga kemudian ini sudah tidak terlihat lagi di mana kawasan yang memang harus pelihara bahwa ini adalah resapan air. Kalau Pak Mesak sendiri Pak sebagai wakil kita ini seperti apa melihat? Iya, betul sekali bahwa semakin ke sini cuaca kita itu semakin ekstrim. Ya itu harus diakui bahwa memang pemanasan global itu sangat mempengaruhi karena banyak ulah-ulah orang gitu yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menjaga lingkungan. Jadi memang semakin ke sini cuaca kita itu ekstrim. Apalagi
ini baru-baru beberapa waktu lalu itu di Jabodetabek kan malah rekayasa cuaca dilakukan karena untuk menghindari. Dan memang kita di Kota Makassar ini, jujur kalau saya mau katakan bahwa belum terlalu signifikan solusi yang boleh disediakan oleh pemerintah, oleh karena ya banjir juga ini kan di mana-mana gitu. Iya, betul. Banjir di mana-mana dan memang karena ini rutin setiap tahun, sehingga kita bertanya-tanya, loh kok solusinya nggak ada ini? Suatu wilayah yang kemudian ada langganan banjir setiap tahun, lalu kemudian sudah sekian lama saya di DPR, ini tidak ada solusinya. Jadi memang ini hal yang penting untuk menjadi perhatian pemerintah kota, utamanya pemerintah kota yang baru. Ini untuk betul-betul bagaimana mencarikan solusi kepada warga-warga kita yang memang langganan banjir setiap tahun. Harus ada solusi. Paling tidak kalau tidak bisa dihilangkan, paling tidak dikurangi. Gitu. Itu yang paling penting. Dan saya sebelum pelantikan wali kota baru, kemarin saya dapat berita bahwa Pak Wali Kota Pak Api itu mengumpulkan pakar-pakar drainase, pakar-pakar tata kota dari berbagai universitas untuk bagaimana memberikan sumbangsi pemikiran buat pemerintah kota untuk kedepannya. Saya kira itu langkah bagus ya, langkah baik ya. Ini tentu berkaitan juga dengan RPJMD Pak ya, bagaimana visi misi ini kemudian nanti bisa disinkronkan agar melahirkan program-program yang memang dibutuhkan oleh salah satunya mungkin itu Pak, penataan kota seperti itu. Saya kira salah satu bagaimana merancang blueprint dari tata kelola drainase yang ada di Kota Makassar. Saya kira itu yang akan kemudian nanti kita masukkan dalam RPJMD Wali Kota baru. Karena di tahun ini kita akan lebih cepat membentuk pansus RPJMD untuk wali kota kita 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, betul. Jadi terkait dengan visi misi, terkait dengan langkah-langkah pengabdian dari janji-janji politik dari wali kota baru, saya kira itu akan kita tuangkan dalam RPJMD. Gitu. Itu kerangka acuannya di situ. Menggambarkan sedikit Pak, kira-kira apa yang coba dituangkan nanti dalam RPJMD dari visi misi pasangan mulia yang berkaitan dengan infrastruktur mungkin? Iya, dalam hari ini saya melihat visi misi dari Bapak Wali Kota dan Ibu Alia ini terkait dengan infrastruktur. Secara khusus membangun jalan-jalan karena kita juga ini persoalan utama kita ini kemacetan. Jadi memang ini perlu bagaimana solusi terkait dengan kemacetan. Infrastruktur yang juga menjadi misi dari Wali Kota baru itu terkait dengan pembangunan stadion. Pembangunan stadion ini memang menjadi kebanggaan dari warga Kota Makassar. PSM ini kan menjadi kebanggaan. Dimimpikan oleh warga Kota Makassar agar supaya gor atau lapangan sepak bola kita itu ada di Kota Makassar. Iya, tapi juga sekali lagi pada saat pembangunan nanti tentu memperhitungkan segalanya Pak ya, termasuk kawasan yang mungkin menjadi resapan air juga ya. Benar, iya. Nah, ini yang perlu dipikirkan solusi-solusi saat membangun itu. Jadi memang perlu membentuk pengalihan serapan-serapan air itu untuk tidak menimbulkan persoalan baru. Gitu. Ketika ada pembangunan gor di situ, saya kira ini harus dipikirkan oleh wali kota baru. Wilayah kita ini Pak Mesak di Kota Makassar, kalau kita melihat kan sepertinya tidak ada zona yang memang di situ adalah kawasan resapan air. Kalaupun ada mungkin awalnya, tapi seiring dengan perkembangan menjadi bangunan di situ, industri dan sebagainya. Kedepannya ini seperti apa yang coba mungkin disampaikan nanti oleh teman-teman dari DPRD, terutama untuk Komisi C dalam hal ini sebagai tentu juga pengawas nantinya Pak ya, untuk mitra kepada SKPD terkait. Iya, terkait
pembangunan dan korelasinya dengan serapan air, saya kira ini perlu pemerintah depan ini menjadi RDTR itu menjadi rujukan. RDTR yang kita sudah bangun, yang sudah kita ketok palu di beberapa waktu yang lalu, itu harus menjadi rujukan dalam pembangunan Kota Makassar, sehingga tata ruang kita itu betul-betul sesuai dengan RDTR. Kemudian PTSP, ada pengembang-pengembang yang akan bermohon izin atau pengusaha-pengusaha yang akan ini, supaya ke depan itu dengan tata kota yang baik, ya kita terhindar dari masalah kebanjiran. Nah, dikaitkan dengan daerah resapan, saya kira ruang terbuka hijau kita memang harus kita penuhi sesuai dengan undang-undang, itu paling kurang 30% untuk serapan air kita di Kota Makassar. Ruang terbuka hijau kita yang menjadi serapan air, dan termasuk juga ketika ada gedung-gedung building yang dibangun, itu paling tidak ada garden vertikalnya, vertical garden yang menjadi serapan air. Lalu kemudian pengembang-pengembang yang melakukan pengembangan wilayah itu betul-betul harus diawasi sesuai dengan ketentuan terkait dengan penyediaan ruang terbuka hijaunya, fasum-fasosnya di wilayah itu, sehingga pemenuhan terkait dengan ruang terbuka hijau kita yang 30% itu bisa tercapai. Kalau hari ini kami melihat itu masih kurang lebih di angka 10-11%. Gitu. Jadi ini menjadi PR ke depan wali kota baru, bagaimana jangan kemudian nanti semakin berkurang ruang terbuka hijau kita menjadi daerah resapan gitu. Tetapi bagaimana ini perlu diketat dalam pembangunan Kota Makassar, pengusaha dan juga investor-investor yang masuk dalam membangun kota ini, saya kira harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Semakin banyaknya pengembang, Pak. Ini kan juga kalau dilihat dari dulu selalu saja teorinya seperti itu, bahwa akan ada pengawasan yang baik dalam satu kawasan ini, memang harus ada ruang terbuka hijau yang ditetapkan ke mereka. Tapi sampai hari ini kan kalau kita lihat ya masih perkembangannya tidak begitu signifikan, Pak ya, dengan pengawasan seperti itu. Apa yang kira-kira menjadi penyebabnya, Pak? Kenapa kemudian tidak bisa ada ketegasan di sini? Terus teman-teman kemudian yang DPRD ini tidak mencoba untuk mengingatkan bahwa kondisi seperti ini kan, nah ini terasa dampaknya seperti saat sekarang ini, bahwa ketika musim hujan, kemudian bertepatan dengan pasang air laut, kan dampaknya ke masyarakat, Pak, saat ini. Iya, jadi benar sekali. Memang walaupun di dalam setiap rapat kerja kita yang monitoring dan evaluasi selalu kita mengingatkan leading sektor yang terkait, baik di kecamatan maupun di tata ruang, PTSP, itu untuk kita mengingatkan bahwa terkait dengan pemenuhan ruang terbuka hijau. Cuman memang ya masih adanya beberapa pengembang-pengembang kita yang tidak patuh, sehingga ini memang betul-betul perlu pengawasan yang ketat. Dari sisi kemitraan, sinergitas pengawasan kita, karena di tata ruang juga ada pengawasan terkait dengan itu. Kita dengan tugas fungsi, 3 fungsi pokok kita juga terkait dengan pengelolaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, itu juga menjadi tugas kita. Gitu. Dan ini terus-menerus yang kita dorong pada pemerintah. Memang tadi dikatakan bahwa ya tidak dapat dipungkiri bahwa teorinya seperti itu. Gitu. Tapi memang ya itulah, kalau dalam bahasa hukum kami itu dasennya tidak sesuai dengan dasolennya gitu. Apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Jadi itu yang memang menjadi PR kita bersama, dan saya kira support dan juga masukan-masukan dari warga Kota Makassar ini kami perlukan gitu, untuk kemudian memberikan informasi, masukan-masukan terkait dengan fasum-fasos di suatu pengembangan, itu agar supaya tidak dialihfungsikan
Karena memang ya banyak juga ketika sudah berjalan pengembangan itu sesuai dengan apa set plan yang ada, bahwa ini 20-30% fasos-fasosnya, tapi dalam perjalanan sekian tahun, puluhan tahun, ternyata Tidak sesuai. itu berkurang karena akan dibangun lagi unit-unit atau apa gitu. Itu karena kita tidak harus mengawasi setiap detik, setiap waktu gitu di sana. Jadi ya ini juga menjadi PR dan saya kira fungsi pengawasan masyarakat, warga kita itu juga penting. Iya, yang berada di wilayah itu untuk menyampaikan kepada kami, gitu. Betul. Gitu. Ini artinya semua terlibat di sini, semua Pak, ya. Stakeholder terlibat. Stakeholder, kemudian masyarakat pun terlibat untuk kemudian menjadi pengawas. Benar. Yang terlihat ini, Pak, apakah memang efek jerahnya yang tidak cukup, ataukah memang aturannya efek jerahnya sebenarnya membuat benar-benar jerah ketika ini dilanggar, ini tidak berjalan, kemudian apakah kurang edukasi, sosialisasi dalam hal ini sehingga tidak diketahui dengan sendirinya, dengan cepatnya kemudian pengembang ini hadir lagi, membuat lagi lokasi baru, ataukah seperti apa ini, Pak? Ya, saya kira kalau edukasi, sosialisasi saya kira cukup. Cukup. Ketika pengembang atau investor yang akan masuk kemudian mereka disodorkan ketentuan-ketentuan, kan gitu. Sudah membaca, oleh pemerintah, Pak, ya? sudah membaca gitu. Cuman memang ketika ada pengembang yang tidak patuh, tidak taat, ya itu tadi, benar sekali bahwa efek jerahnya itu kurang. Ya bagi saya ini yang penting. Betul. Tracing point-nya di situ. Kita harus melakukan tindakan terhadap 1 atau 2 pengembang yang tidak taat, sehingga itu menjadi cerminan bagi yang lain. Gitu. Saya apresiasi berita baru-baru ini. Kita tahu bersama bahwa di mana ya? Di Bogor itu. Betul. Bogor itu Bahkan dibongkar itu. Bagaimana luar biasa pembiayaan atau investasi yang sudah ada di situ, lalu kemudian dibongkar. Saya kira itu kita angkat jempol dan hormatlah kepada pemerintah-pemerintah yang seperti itu. Dan saya kira itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Kita harus mencontoh itu, Pak, ya. Harus kita tunggu saja. Iya. Seperti apa berikutnya untuk hal seperti ini. Kalau ruang resapan air, Pak, di wilayah kita di Kota Makassar ini, mungkin sudah pernah ada pembicaraan yang disampaikan ke instansi terkait. Ini di mana kira-kira yang akan coba nantinya dipertahankan untuk menjadi daerah resapan air? Adakah yang kemudian sudah dipetakan di sini, Pak, zonanya? Iya, saya kira untuk saat ini masih pada zona-zona lama saya lihat. Zona-zona serapan air kita kan yang ada di daerah Karebosi, di taman-taman kota, kemudian di daerah-daerah wilayah pengembang yang mana di situ ada taman, ruang terbuka hijau, fasumnya di situ, itu menjadi poin-poin ruang terbuka hijau kita. Hari ini memang perlu pemerintah mendorong terkait dengan kawasan hutan kota. Ini yang belum ada. Belum ada, gitu. Betul. Hutan kota ini penting, iya, karena dia juga akan menjadi paru-paru kota, paru-paru dunia. Gitu. Nah, ini yang saya kira akan menjadi masukan kami kepada pemerintah kota, bagaimana mencari wilayah-wilayah yang bisa menjadi tambahan ruang terbuka hijau dan juga serapan air. Iya. Iya. Bahkan kalau perlu, misalnya kalau setelah ada bangunan di situ, tapi bisa sebenarnya menjadi paru-paru kota di situ, rumah ruang terbuka hijau bisa diwujudkan, Pak, ya? Iya, betul. Seperti itu. Ini kan kalau kita melihat memang Pak Mesak bahwa ketika resapan air ini sudah kurang, otomatis juga air tanah ini akan berkurang kan, Pak, ya? Bisa kemudian menimbulkan nanti krisis air. Nah, ini sudah mulai terlihat kalau kita lihat di lokasi timur Kota Makassar, Pak, ya, beberapa banyak wilayah di situ yang kemudian saudara-saudara kita yang pelanggan PDAM ini pada waktu-waktu tertentu sangat sulit untuk kemudian bisa mendapatkan distribusi air. Semoga ini juga kemudian nanti bisa menjadi apa ya, pertimbangan ya, Pak, ya, bahwa ini solusi, ya. Betul, solusi harus memang serius untuk kemudian dilakukan penyelesaian. Gitu. Tanggapannya, Pak, gimana, Pak? Iya,
saya kira terkait dengan serapan air ini memang perlu ada pemikiran-pemikiran baru agar supaya terkait dengan pengelolaan. Ini kan terkait dengan pengelolaan air tanah. Bahkan gitu pajak pengelolaan air tanah itu kita berlakukan. Cuman hari ini ya belum sepenuhnya dilakukan gitu. Karena pajak pengelolaan air tanah ini itu untuk bagaimana menjadi juga kontribusi. Kontribusi dengan pajak pengelolaan air tanah ini menjadi apa namanya kontribusi terkait dengan bagaimana membentuk serapan-serapan air di wilayah-wilayah lain. Karena itu memang kita membutuhkan pemerintah yang visioner dalam melihat bahwa kedepannya ini kita akan kekurangan air. Kalau kita tidak melakukan sesuatu tindakan dari sekarang, suatu titik tertentu ke depan itu kita akan kekurangan air. Sedangkan hari ini, ya kebutuhan air kita ini belum cakupan penggunaan air kita, PDAM kita ini belum 100%. Ini baru persen salah 78%. Iya. Tentang daerah resapan air sangat erat kaitannya juga dengan ruang terbuka hijau, yang mana memang harus memenuhi 30%, tapi kalau kita Makassar mungkin masih 10%, Pak ya? Iya, 10-11%. 10-11. Apa yang akan coba dilakukan dalam waktu dekat ini? Perlahan-lahan untuk kemudian memenuhi sampai kemudian 30%. Apa yang mungkin instansi terkait bersama dengan teman-teman DPD yang saling mengingatkan untuk kemudian bisa mengawasi dalam hal ini? Sudah ada pembicaraan hal itu? Iya, memang ke depan kita akan membangun diskusi dengan pemerintah kota terkait hal itu, karena di beberapa wilayah atau kota itu lubang-lubang serapan air ini dibangun gitu. Namun hari ini di Kota Makassar belum ya. Cuman nanti ke depan wilayah-wilayah serapan air juga ini bagaimana membangun tadi hutan kota, kemudian taman-taman kota, dan juga kompensasi-kompensasi bagi pengembang yang tidak melakukan kewajibannya dalam pengembangan wilayah, itu harus diberikan kompensasi agar supaya mensupport pemerintah untuk membangun serapan air itu gitu di beberapa tempat gitu. Nah, itu yang ke depan mungkin akan menjadi diskusi kita dengan pemerintah yang baru. Drainase, kalau drainase gimana Pak? Ini juga berkaitan dalam penanganan tentu saja bagaimana genangan, bagaimana banjir, karena memang kita harus serius ini menangani, karena memang sudah sepertinya untuk yang kesekian kalinya ya, kejadian seperti ini. Untuk drainase, infrastruktur drainase ini pasti juga ini yang paling banyak dikeluhkan Pak ya oleh konstituen mungkin. Iya. Selain jalan, ini drainase juga menjadi ini, karena drainase kita ini perlu ditata dengan baik. Karena memang dari hulu memang perlu dipikirkan dari hulu ke hilir, karena ketika ada musim penghujan dengan intensitas tinggi, pasti di suatu wilayah-wilayah itu ya ada saja yang langganan banjir. Sehingga memang perlu pemikiran dari pemerintah bagaimana mencarikan solusi. Saya kira grand design atau blueprint dari perencanaan drainase kota ini harus dibangun secara komprehensif dan terintegrasi agar supaya karena hari ini pembangunan drainase itu parsial-parsial dan menyeluruh, tidak ada tidak ada pemikiran dari hulu ke hilir. Jadi ini yang memang betul-betul agar supaya dipikirkan, jangan kemudian di sini selesai lalu kemudian di tempat lain lagi ada masalah. Jadi ini betul-betul karena ini memang harus dipikirkan, karena ini harus dengan pertimbangan topografi wilayah, sehingga betul-betul menjadi pencermatan, dan saya kira para ahli tata kota, pakar tata kota ini harus turut terlibat dalam memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Kemudian juga kadang-kadang kalau kita lihat yaitu daerah yang mungkin bisa menjadi ruang terbuka hijau, menjadi wilayah resapan air, tapi kemudian ada bangunan di situ, soalan industri juga. Ini bagaimana Pak melihatnya ini? Iya,
Jadi memang yang saya sampaikan tadi memang rencana detail tata ruang kita itu perlu ditaati karena kita sudah membentuk dengan lewat pansus dan kita sudah eh, me, melembar negarakan perda tentang DTR ini itu menjadi rujukan bahwa ada wilayah-wilayah yang khusus wilayah-wilayah kafe, restoran, ada wilayah perkantoran, ada wilayah perumahan, ada. Jadi semua itu harus ditaati agar supaya kita tertib dalam membangun. Nah, inilah yang menjadi PR besar bagi dinas tata ruang kita. Karena memang di dinas tata ruang di situ ada apa namanya, ada pengawasan, ada bidang penindakan, dan ini semua leading sektor harus terlibat. Iya, kalau melihat yang tadi Pak Mesa katakan kawasan kafe di mana, ini di mana, kalau di Makassar sepertinya belum terlihat Pak ya? Iya. Masih ya belum ada penataan seperti itu. Termasuk keberadaan gudang dalam kota Pak. Ya, termasuk salah satunya juga udah. Juga. Ya. Ini sampai sejauh Ini mana PR Pak? lama ya, PR periode pertama saya gitu. Betul. Walaupun ya kita melihat dalam pengawasan kita ini semakin berkurang lah gitu, semakin berkurang. Cuman memang belum signifikan ya, karena di situ saya kira ketegasan dari pemerintah itu dibutuhkan. Gitu. Kami bersama-sama pemerintah kota ya siap untuk bagaimana kita bersama-sama berpikir terkait dengan tata kota, terkait dengan serapan air, gudang dalam kota, lalu kemudian pengembangan wilayah, itu yang menjadi PR besar ke depan untuk membangun kota ini bisa lebih baik. Iya, memang kalau berkaitan dengan pergudangan ini sudah sekian lama Pak ya. Iya. Jadi lagi-lagi bahwa ketegasan sebenarnya yang dibutuhkan Pak ya, karena regulasi sudah bagus, tinggal kemudian bagaimana. Dan saya kira itu tadi yang disampaikan bahwa efek jerah. Iya. Ya, saya kira ini perlu ada cash, ada momentum, ada penindakan 1-2 penindakan, sehingga itu menjadi efek jerah ya, bahwa pemerintah tegas terhadap hal itu. Karena ini untuk penyelamatan dari tata kota kita, ini juga untuk hak-hak dasar dari masyarakat gitu, yang tidak terganggu dengan kondisi-kondisi yang kemudian dilakukan pembiaran gitu. Jadi saya bisa menyimpulkan Pak bahwa memang sampai hari ini ketegasan yang masih belum ada ya. Terus lebih tegas lagi. Berkaitan dengan jalan juga Pak, infrastruktur jalan ini, kalau kita lihat kan juga ya masyarakat kita sih melihat bahwa semua ruas jalan yang ada di Kota Makassar itu masuk penanganan kota. Padahal sebenarnya kan tidak Pak ya. Ada yang masuk penanganan provinsi, ada pusat, iya ada yang kota. Kalau Pak Mesak sendiri, teman-teman di Komisi C melihat untuk infrastruktur jalan kita yang ada saat sekarang ini bagaimana Pak? Untuk jalan kita di Kota Makassar memang masih ada, tapi saya kira sudah semakin berkurang ya. Jalan-jalan tanah yang masih ada, saya kira itu terus-menerus dari dinas PU khususnya bidang jalan itu membangun jalan lingkungan gitu. Memang tadi betul disampaikan bahwa kadang masyarakat, warga itu tidak paham bahwa ada jalan-jalan yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah kota. Karena di situ jalan provinsi, jalan yang menjadi kewenangan balai atau pusat. Jadi kita tidak bisa masuk di wilayah itu. Bahkan saya di sungai atau kanal Daeng Sirue itu saya pernah mengajukan ke dinas PU untuk pengerukan. Karena itu bagaimana pendangkalan sedimen di situ luar biasa, sampah di situ luar biasa. Tapi itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kota. Itu karena kewenangan balai gitu. Jadi disitulah batasan-batasan yang ada dan saya komunikasi juga dengan balai, anggarannya katanya nggak ada, gitu. Jadi memang rumit juga. Gitu. Bahkan kami rapat kerja dengan dinas PU, disampaikan bahwa kami temuan BPK kalau kami intervensi di sana, gitu. Bukan kewenangannya, gitu. Ini yang menjadi ya
Saya kira lagi-lagi PR gitu. Lagi-lagi PR dan persoalan anggaran ini masuk juga dengan efisiensi anggaran saat ini. Iya, Kalau kondisi kemarin yang belum Iya. diefisienkan anggaran, jawabannya adalah Belum ada anggaran belum anggarannya. ada. Ini Apalagi ini berarti PR lagi nih Pak, harus mencari cara bagaimana caranya agar tidak terlalu bergantung Pak ya dengan balai begitu Iya. ya. Bagaimana apa yang bisa dilakukan agar tidak karena juga memang untuk kemaslahatan umat begitu Iya, untuk hal ini. benar, karena memang iya, kalau kita dalam ya kebetulan saya alhamdulillah puji Tuhan itu saya dari awal DPR saya masuk di Badan Anggaran. Iya. Jadi kami dengan TPAD Kota Makassar itu teman-teman TAPD ini menyampaikan bahwa PBD kita di Kota Makassar itu sehat dan juga fiskal kita baik. Dan saya kira kita mau melakukan intervensi tapi ada batasan kewenangan. Jadi ini yang perlu didiskusikan ke depan. Karena kenapa? Yang mempunyai warga itu Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar. Gitu. Karena ini otonomi daerah sehingga warga di Kota Makassar adalah warga pemerintah Kota Makassar. Pusat dengan wilayah sendiri, tapi yang berdampak adalah warga kita gitu. Soal jalan yang harus diintervensi, soal kanal, pengerukan kanal ataupun juga sungai menjadi kewenangan bukan Kota Makassar, sehingga yang justru berdampak ya kalau tidak ada pengerukan ya banjir juga cepat. Jadi yang kasihan warga Makassar. Dan ini saya kira akan menjadi diskusi ke depan bersama-sama balai. Saya sudah mengusulkan juga untuk kemudian kita rapat koordinasi lah dengan provinsi, dinas provinsi maupun juga dengan balai. Ini perlu mencarikan jalan keluar gitu. Jangan kemudian warga atau masyarakat Kota Makassar yang dikorbankan. Lagi-lagi PR lagi. Lagi-lagi PR. Padahal kita punya anggaran cukup di Kota Makassar untuk intervensi itu, tapi karena kewenangan betul. Gitu. Tapi yang berdampak kok warga kita Makassar, gitu. Jadi ya simalaka amal. Ada solusi. Dan satu Pak terakhir sebelum kita akhiri podcast kita ini adalah tentu juga infrastruktur untuk saudara-saudara kita di Kepulauan Sangkarang. Mereka kan wilayah Kota Makassar juga Pak ya. Untuk sedikit saja bagaimana di sana Pak untuk infrastruktur yang ada? Saya ya jujur saja memang saya belum pernah ke sana. Tapi dengan teman-teman yang mempunyai dapil di sana itu kadang menyampaikan bahwa terkait dengan infrastruktur kelistrikan, penerangan lampu di sana itu memang masih kurang. Sehingga panel-panel solar panel itu yang menjadi konsen dari Komisi C untuk bagaimana mereka bisa dibangunkan di sana. Itu karena mereka butuh gitu. Kemudian juga dermaga-dermaga mereka itu perlu diperbaiki. Ya, itu menjadi lalu lintas mereka untuk bisa mendapatkan pelayanan di kota. Gitu. Saya kira perhatian kita kepada Sangkarang, teman-teman di Dapil Sangkarang terus memperjuangkan apa menjadi kebutuhan dari teman-teman kita di Sangkarang karena biar bagaimanapun di sana adalah warga Kota Makassar. Mereka punya hak untuk mendapatkan layanan dan juga infrastruktur fasilitas pemerintah. Seperti itu. Baik, ini semoga juga pembangunan di sana juga berjalan seperti yang diharapkan Pak ya. Iya. Oke, ini di kantor DPRD sayup-sayup sepertinya ada demo ya Pak ya ini? Iya. Seperti ada. Ya hampir setiap minggu lah. Oh ya, ada penyampaian aspirasi. Penyampaian aspirasi dari warga dengan berbagai macam keluhan, masukan. Gitu. Saya kira itu ruang menyampaikan pendapat yang benar. Gitu. Di rumah kita ya, di rumah kita, rumah rakyat. Oke, terima kasih Pak Maesak sudah hadir untuk Rute Lama. Terima kasih sudah hadir di program kami ini. Kapan-kapan ada waktu ngobrol lagi Pak. Terus saja juga menjadi narasumber lagi dengan perbincangan topik yang lain lagi. Dan terima kasih penonton setia channel YouTube kami. Saya Ida Fahri mohon diri, sampai jumpa.